إلهنا ما أعدلك، مليك كل من ملك. لبيك قد لبيت لك، لبيك إن الحمد لك، والملك لا شريك لك. والليل لما أنحلك، والسابحات في الفلك، على مجاري المنسلات. إلهنا ما أعدلك، مليك كل من ملك. لبيك قد لبيت لك، لبيك. قل لله المشرق والمغرب، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. وما كان الله ليضيع إيمانكم، إن الله بالناس لرءوف رحيم. صدق الله مولانا العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم انصر المسلمين في فلسطين. اللهم انصر المسلمين المظلومين المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين. اللهم انصرهم على عدوهم. اللهم ثبت أقدامهم. اللهم وحد صفوفهم وتقبل شهداءهم، إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم عليك باليهود الغاصبين الظالمين. اللهم عليك بإسرائيل الظالمين الغاصبين. اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم ومزقهم كل ممزق.
waj'al tadbirahum fi tadmirihim ya aziz ya qahhar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Dalam hal ini dilaksanakan oleh Komisi Ukhuwah MUI Kota Makassar. Waktu pelaksanaan pada hari ini yaitu hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 jam 9 sampai selesai, bertempat di Karebosi Bremen Hotel, Jalan Jenderal M. Yusuf. Kemudian tema kita pada pagi hari ini adalah penguatan ukhuwah berbasis moderasi beragama. Peserta kita hari ini 100 orang dengan rincian dari pengurus pimpinan daerah MUI Kota Makassar, pengurus MUI Kecamatan se-Kota Makassar, pengurus Ormas Islam, kelompok kerja moderasi beragama, penyuluh agama Islam, perwakilan KUA Kecamatan se-Kota Makassar yang dihimpun melalui IPARI, Kementerian Agama Kota Makassar, kemudian lembaga dakwah, kelompok tarekat yang ada di Kota Makassar, dan yang terakhir adalah para pimpinan pondok pesantren yang ada di Kota Makassar. Kemudian anggaran yang kita pergunakan pada kegiatan hari ini adalah anggaran Majelis Ulama yang merupakan dana hibah dari pemerintah Kota Makassar. Adapun narasumber kita pada pagi hari ini ada 3 orang. Yang pertama Al-Mukarram Kiai Haji Sudirman SAG. Beliau adalah Wakil Ketua PD Muhammadiyah Kota Makassar. Kemudian Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Ikhwan Abdul Jalil LC. Beliau adalah Ketua DPW Wahdah Islamiyah. Kemudian yang terakhir dari Komisi Ukhuwah, yaitu ketuanya adalah Bapak Dr. Kiai Haji Mahmud Suyuti MAG. Hadirin para peserta yang berbahagia, kemudian kami mohon kepada Ketua MUI Kota Makassar dan Kurupta untuk memberikan sambutan, dan kepada Bapak Wali Kota juga untuk memberikan arahan sekaligus membuka acara kita pada pagi hari ini. Kami mohon maaf kepada para peserta hadirin apabila pelaksanaan kegiatan kita ini ada yang tidak berkenan di hati, maka kami dari panitia pelaksana memohon maaf sebesar-besarnya. Demikian laporan kami. Semoga kegiatan ini membawa manfaat bagi kita semua, terkhusus kota kita, kota yang kita cintai ini, Kota Makassar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ada sekretaris umum dan wakil, ada bendahara umum dan wakilnya. Yang saya hormati Ketua Majelis Ulama Kecamatan se-Kota Makassar, yang saya hormati para narasumber yang siap untuk memaparkan yang berkaitan dengan tema kita pada pagi hari ini. Yang kita hormati utusan-utusan dari Ormas Islam, dari Majelis Ta'lim, dan dari pengurus-pengurus masjid, dari pimpinan-pimpinan pesantren. Alhamdulillah, syukurlah kita panjang kepada Allah Subhanahu wa taala atas hidayah dan taufiknya, sehingga pada hari ini kita akan melaksanakan kegiatan yang sudah dikemas oleh panitia
pelaksanaan dari program MUI Kota Makassar yang pada hari ini sebagai penanggung jawab adalah Komisi Ukhuwah dan Pendidikan. Salam dan salawat yang senantiasa kita mengirimkan kepada kita Rasulullah SAW, Nabi sebagai akhirul anbiya wa imam mursalin wa uswah wa qudwah bagi kita semuanya. Seperti tadi disampaikan oleh Ketua Panitia bahwa tema kita adalah penguatan ukhuwah berbasis moderasi beragama. Seperti kita ketahui bersama bahwa ukhuwah itu yang kita kenal di Indonesia ada 3 ukhuwah. Ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Wataniyah, dan ukhuwah Basyariyah atau ukhuwah Insaniyah. Ukhuwah Islamiyah berarti semua teman saudara kita yang seagama, satu akidah, satu kepercayaan. Itulah saudara kita ukhuwah Islamiyah. Dari berbagai ormas yang namanya ormas Islam, apapun namanya, kalau sama-sama akidah kita, sama-sama kepercayaan kita, itu namanya semua saudara kita. Maka itu perlu dijaga. Oleh karena itu MUI menghimpun semua kelompok ormas Islam menjadi pengurus. Dan juga kita pagi ini kita menampilkan dari 3 kelompok ukhuwah. Itu dari MUI sendiri, kemudian dari Muhammadiyah, kemudian dari Wahdah Islamiyah. Itu namanya ukhuwah Islamiyah. Kemudian kita kena ukhuwah Wataniyah. Ukhuwah Wataniyah ialah ukhuwah persaudaraan karena sebangsa dan setanah air. Oleh karena itu, kalau ukhuwah Wataniyah tidak kita lagi melihat agamanya, tidak melihat sukunya, kepercayaannya, pokoknya semua bangsa Indonesia itu kita bersaudara. Dan ini lebih nampak lagi persaudaraan kita sebagai saudara sebangsa kalau kita berada di luar negeri. Kalau kita berada di luar negeri dan ketemu dengan bangsa Indonesia, kami itu kita bersama dengan saudara kita. Itu bangkit rasa nasionalis kita. Itu Wataniyah namanya, kebangsaan sesama kebangsa dan setanah air. Tidak memandang agamanya, tidak memandang kepercayaannya, tidak memandang sukunya. Pokoknya semua bangsa Indonesia adalah saudara kita. Oleh karena perlu dipelihara. Yang ketiga, saudara kita ukhuwah Basyariyah atau Insaniyah. Persaudaraan karena sama-sama manusia. Karena sesama kita manusia yang semua manusia Allah sudah memuliakan. Walaqad karramna bani Adam. Kami kata Allah sudah memuliakan anak cucu, ada semua manusia saja, bangsa apa saja, suku apa saja, itu semuanya ada saudara kita. Oleh maka kalau ketiganya ini dipelihara berdasarkan dengan berbasis agama, tentunya akan kita merasakan banyak keamanan. Kenapa terjadi biasa bermasalah? Karena tidak melihat saudaranya sebagai saudara, tidak melihat kelompok-kelompok yang ada sebagai saudaranya. Itu kapan saudara kita ini, apakah tadi saudara Islamiyah, saudara kebangsaan, saudara, kalau kita lakukan praktek itu maka aman, tidak ada permasalahan. Oleh karena itu mudah-mudahan sebentar daripada narasumber kita bisa lebih mencerahkan lagi apa yang akan disampaikan. Dan tentunya bukan hanya sampai di sini, para peserta ilmu yang didapat sebentar supaya sebentar dibawa pulang dan disampaikan. Bukan hanya untuk diri kita sendiri. Selain untuk diri kita sendiri, maka sampai kepada masyarakat kita, kepada tetangga kita, kepada lingkungan kita, di mana kita berada. Temannya pada para pengurus-pengurus MUI yang ada di kecamatan. Harus mensosialisasikan 3 ukhuwah ini. Ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Wataniyah, dan ukhuwah Basyariyah. Saya kira mungkin itu yang sebagai sambutan saya. Dan terlupa mengucapkan terima kasih kepada semua peserta, utamanya kepada narasumber, terlebih-lebih lagi kepada yang mewakili Bapak Wali Kota, dan kami harapkan selalu memberikan arahan
kepada peserta dan tentunya seperti tadi diminta oleh panitia mengharapkan untuk membuka acara kita ini secara resmi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إلهنا ما أعدلك مليك كل من ملك لبيك قد Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah Bapak Ibu sekalian, sebelumnya saya lanjutkan sambutan wali kota, kami aturkan mohon maaf Pak Wali karena bertepatan dengan jam yang sama ada pembukaan rapat koordinasi di tingkat kota, semua kepala SKPD wajib hadir. Oleh karena itu, dengan atas nama pemerintah Kota Makassar, kami mengucapkan selamat untuk melalui kegiatan FG ini lintas ormas dalam kegiatan ukhuwah. Mudah-mudahan pada hari ini dapat memberikan kita nilai ibadah, dapat memberikan kita nilai positif kepada diri kita, kemudian kepada sesama umat manusia. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan forum group discussion ini kami buka secara resmi. Demikian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك ما خاب عبد أملك أنت له حيث سلك. Pak Dr. Andes Haji Emilius Haji, luar biasa. Yang kami hormati tentu seluruh narasumber, 3 nanti saya bacakan sebentar CV-nya. Yang kami hormati seluruh Al-Mukarramun, pimpinan Ormas C Kota Makassar. Sahabat-sahabat sekalian, saya info sedikit bahwa waktu kita mau menentukan peserta dengan tema lintas ormas, tema kita hari ini penguatan ukhuwah berbasis moderasi beragama. Waktu mau ditentukan narasumbernya, sepakat bahwa karena ini ormas, diambil dari ormas-ormas yang berpengalaman. Narasumber kita kasih kesempatan masing-masing 10 menit untuk sebagai pemantik. 10 يا مخطئا ما أغفلك عجل وبادر آجلك واختم بخير عملك. Ya, saya juga buat materi sedikit sekali ya, makanya mohon maaf yang kami beri judul Al-Muqtatafatul Ikhwaniyah Litathbitil Ukhuwatil Islamiyah. Jadi hanya berupa muqtatafat. Apa kira-kira itu terjemahannya yang lebih tepat? Hanya comot-comot saja ya, dari seorang hamba Allah Al-Faqir Muhammad Ikhwan, yang mudah-mudahan bisa menguatkan ukhuwah kita secara spesifik ukhuwah Islamiyah. Namun tentunya ukhuwah Islamiyah inilah yang akan mewarnai semua gerak langkah kita, baik dalam ukhuwah wataniyah yang tadi telah dipaparkan oleh Bu Runta, dan bahkan ukhuwah insaniyah basyariah kita. Adalah moderasi beragama memperkokoh ukhuwah. Saya ambil tema dari atas, tema kita bahwa ukhuwah dibangun itu dengan berbasis moderasi. Saya menangkap itu, kalau kita pahami moderasi beragama ini dengan benar, ini pemahaman yang benar, insya Allah dia akan melahirkan, dia memperkokoh ukhuwah kita. Baik tadi yang 3 disebutkan oleh guru kita, baik ukhuwah Islamiyah, imaniyah, atau ukhuwah wataniyah atau basyariah,
insya Allah. Dua hal Pak yang kami angkat di sini secara garis besarnya. Yang pertama, bagaimana pandangan Islam dengan moderasi yang akan bisa membawa nanti ukhuwah. Karena waktu terbatas, saya ambil poin-poinnya. Kita paham betul dan semua kita sudah kenyang dengan sejarah bahwa sejak Nabi dan Khulafaur Rasyidin, Islam tidak pernah bermasalah dengan masalah pluralitas dengan toleransi. Itu selesai dalam Islam. Islam ini agama lengkap, sudah mengatur keragaman dan perbedaan secara sempurna. Bukan cuma diatur dalam Quran dan Sunnah, tapi itu sudah lengkap dipraktek langsung oleh Nabi. Nabi, para sahabat, itu secara takdir Allah itu mempertemukan beberapa suku yang berbeda, suku berbeda agama, yang Nabi bisa mencetak generasi terbaik dengan negara terbaik itu dengan mempraktekkan keunggulan Islam dalam menyelesaikan problem keagamaan. Laulaka ya Rabbi halak kullu nabiyyin wa malak wa kullu man ahalla lak sabbaha aw labba falak. Guru-guru saya, saudara sekalian, harus dipahami bahwa pertama dan utama program Nabi saat hijrah di Madinah adalah mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Itu yang pertama. Bukan programnya Nabi membangun masjid, tapi mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar. Itu program utama Nabi saat hijrah ke Madinah. Bisa juga saya. Terus kemudian 3 bulan berjalan, ketika umat Islam telah bersatu, innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum. Setelah itu, maka Nabi SAW membangun persaudaraan kepada seluruh ras suku tanpa melihat warna kulitnya, suku Ashraf, dan itulah sehingga dibentuk piagam Madinah. Jadi Nabi ya. Kemudian Nabi juga bersahabat, bahkan maaf, kalau Nabi sampai orang mati pun, ketika mayat Yahudi lewat, beliau Nabi berdiri. Jadi selain dia ukhuwah Islamiyah, juga ukhuwah wataniyah, ukhuwah basyariyah, boleh jadi kita juga menambahkan menjadi ukhuwah alamiah secara alam. Saya bersahabat dengan tanah, bersahabat dengan air, bersahabat dengan semua makhluk, sehingga Nabi SAW melarang memetik buah sebelum dia matang. Nabi menyingkirkan duri di jalanan. Nabi SAW menganjurkan kita berwudu untuk tidak berlebihan, memboroskan air dan seterusnya. Artinya semua makhluk ciptaan Tuhan kita ini bersaudara. Selanjutnya, إلهنا ما أعدى. Saya yang ingin sampaikan sama Pak Kiai, saya akan memperkenalkan diri dulu. Saya baru di sini. Nama saya Pak Kiai. Saya dari TNI berpangkat KB. Saya dari Tarekat Qadiriyah Naksabandi. Bahwa di luar kadang ribut tentang menanggapi, bahkan melebihi dari kiai menanggapi orang. Ya. Jadi kalau ingin saya sampaikan bahwa kita itu dilahirkan bukan untuk jadi wasit atau juri. Yang bisa itu biasa. Kenapa ini begini? Karena seolah dia mau jadi wasit, mewasili orang. Kita pakai kacamata kuda saja, jangan lurus. Apa yang dikatakan gurunya itu saja ikuti, jangan lihat orang. Apabila itu selalu kita pakai kacamata, bukan kacamata kuda kita pakai, maka kita selalu koreksi orang. Lebih baik urus diri,
Ya mungkin orang yang begitu seharusnya lebih banyak belajar tentang dirinya supaya tidak mewasiti orang. Kalau itu kita gunakan itu, saya kira tidak ada lagi pertengkaran perdebatan di luar. Saya kira itu. Mungkin agak heran di antara para guru-guru kalau setiap undangan saya lebih banyak hadir. Saya di pengurus PT itu kurang lebih sudah 20 tahun dan sekarang adalah periode ketiga jadi sekretaris wilayah Sulawesi Selatan. Kok bisa jadi anggota PT ya? Karena memang di PT itu ada anggota kehormatan namanya yang punya dedikasi di PT itu bisa diangkat jadi anggota dan pengurus. Singkat saja, pertama saya mungkin pengen lebih jelas tentang batasan moderasi. Sebab saya khawatir ini menjadi bias kemana-mana. Kenapa? Dan alhamdulillah ini terakhir saya dapat informasi tentang terma apakah bias dari moderasi ini adalah dengan adanya misalnya salam semua agama. Saya sendiri tidak hafal salam semua agama, jadi saya tidak pernah memberikan salam dengan agama-agama lain. Dan mungkin memang saya tidak akan lakukan. Bukan berarti saya tidak toleran, justru saya menghargai mereka gitu. Jadi jangan sampai orang yang tidak mengucapkan salam lintas agama itu dianggap tidak moderasi dan tidak toleransi. Ini jangan sampai ada hal-hal yang terjadi. Dari kitab 1, kitab 2, kitab 3 tak satu pun pernah ada kata-kata di dalam menyalahkan orang lain. Tidak pernah ada kata menyalahkan orang lain. Kami punya prinsip membimbing umat dengan pendekatan, selalu kami mencoba menggunakan. Itu belum ditarjihkan, belum kita anggap sebagai masyru'. Jarang kami menggunakan kata itu dibedahkan. Tetapi kalau saya tidak menemukan dalil, Muhammadiyah belum mengambil dalilnya. Muhammadiyah belum memasukkan itu sebagai dalil. Tetapi mungkin orang lain itu sudah memasukkan. Sehingga kalau konsep ukhuwah seperti ini Pak kita jalankan, itu tidak gampang untuk menyerang, menyeberang saudara kita sendiri. Adapun tadi yang memang sesama ya ukhuwah ukhuwah imaniyah yang sudah jelas bagi kita, saya kira tak rugi sekali kalau kita mau saling menyerang. قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم لولاك يا ربي هلك كل نبي وملك وكل من Karena Pak Ustaz Jerman dan Pak Ketua sudah mengemukakan pendapatnya. Hanya saya mau baca setengah paragraf dari makalah saya bagian penutup sebagai jawaban semua yang bertanya. Hidup dengan keragaman itu dipastikan dapat menimbulkan perbedaan. Perbedaan dapat menjadi berkah, namun perbedaan itu juga bisa menjadi musibah. Perbedaan mungkin berujung dengan konflik, bahkan menjadi peperangan jika hal itu
tidak kita mengedepankan sikap ukhuwah yang berbasis moderasi beragama. Kalau Ustaz Hasan Pinan tadi mengatakan, apakah kau mau hidup sendirian di bumi? Mengutip, apakah kau mau hidup sendirian di bumi? Kalau saya mengatakan, hidup penuh keragaman. Kalau tidak mau beragam, silakan hidup di hutan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. والحمد والنعمة لك والعز لا شريك لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك له.